Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fajri, kalau mau minum selesaikan minumnya, tapi kalau makan jangan makan. Ayo cepat selesaikan, habiskan itu. Jangan makan, yang makan nanti saya keluarin. Ya, baik. Kita lanjutkan pelajaran kita di halaman 42. Buka bukunya, halaman 42. Ini kok kepintunya tuh kok. Ya, barisin ya. Bukunya halaman 42, soal nomor 48. Ya. Coba antum berdua maju sini di belakang hakim. Ya. Nah. Udah, baris ya. Mata yakunul udulu an muqtadaz zahir. Muqtada az-zahir. Hadi sini dulunya di. Iya, nggak apa, sama Aidil pindah sini. Mata yakunul udul an muqtada az-zahir. Ini Seto mana? Oh, Seto. Baik. Lihat. Wa qad zakaru lil udul an muqtada az-zahiri li'tibar balaghi mawarid. Ya. Waqad dzakaru lil uduli an muqtada az-zahir li'tibarin balaghiyin mawarid. Oke. Saya ulangi. Tengok, waqad dzakaru lil uduli an muqtada az-zahiri li'tibarin balaghiyin mawaridu. Satu, tanzilul alim manzilatal jahil. Tanzilul alimi manzilatal jahil. Oke, nomor 48 tulis dulu artinya ya. Kapan boleh keluar dari muqtada zahir? Kapan boleh keluar dari muqtada az-zahir? Oke, ya, langsung lihat nomor 1, tanzilul alim manzilatal jahil. Memposisikan seorang, bentar. Ya, ini kemarin udah Ustaz jelaskan. Waktu Ustaz ingat kemarin masih ada Farel nggak masuk ya? Nah, ini udah Ustaz jelaskan. Jadi ini sebenarnya pelajaran udah lewat. Baik, kita beralih. Ini udah kemarin. Ya. Langsung aja buka bukunya halaman
Enggak. Buka bukunya halaman ya. Ya. Bentar. Ya, langsung buka bukunya halaman 49. Ya, buka bukunya halaman 49. Nanti yang lalu itu kemarin udah saya jelaskan beberapa. Ini kita udah ketinggalan jauh dari kelas 12 ya. Maka kita loncat ke halaman 49, judulnya Al-Amru. Ya, ma ma'nal amri? Al-amru fil lughati lahu ma'nayani. Al-amru fil lughati laha ma'nayani. Oke, tulis dulu al-amru. Apa artinya? Perintah. Al-amru artinya perintah. Lihat situ, ma ma'na al-amri? Ma ma'na al-amri? Apa arti dari perintah? Al-amru fil lughati lahu ma'nayan. Ya. Amr secara bahasa memiliki dua arti. Amr secara bahasa memiliki dua arti. Ahaduhuma, yang pertama asya'nu, ya, artinya keadaan. Keadaan. Asya'nu artinya hal. Wa yujma' ala umur, jamaknya adalah umur. Jamaknya adalah umur. Lihat di bukunya itu, wa yujma'u ala umurin. Kalau umur yang arti bahasa Indonesia, tulisan Arabnya pakai apa? Pakai hamzah atau pakai ain? Pakai ain ya. Kemudian nggak ada wawunya. Umurun. Nah, ini umurun. Ini jamak dari amr yang artinya tadi keadaan atau urusan. Nah, yuqalu amru fulanin mustaqimun. Yuqalu amru fulanin mustaqimun. Apa artinya ini? Amru fulan. Berarti amr tadi artinya apa? Enggak, bukan yang barusan tadi. Urusan. Berarti amru fulan. Urusan si fulan mustaqim. Mustaqim apa artinya? Lurus, ya. Berarti urusan si fulan lurus. Arti lurusnya apa maksudnya? Urusannya lurus, maksudnya gimana? Iya, urusannya nggak ada rintangan. Artinya urusannya lempang aja, bagus ya. Amru fulanin mustaqimun. Kemudian al-akhar, yang satu lagi atau makna kedua. Makna kedua dari amr adalah talabu fi'li syai'. Talabu fi'li syai'i wa ihdatsuhu. Ya. Talabun, apa arti talabun? Ya, talabul ilmi, cari ilmu. Tapi kalau talab biasanya meminta. Ya. Talabu fi'li syai', artinya meminta. Iya, meminta supaya sesuatu dikerjakan. Meminta supaya sesuatu dikerjakan. Itu arti al-amr. Berarti al-amr artinya perintah. Kalau perintah artinya adalah minta. Jadi sebenarnya Ustaz kalau misalnya bilang gini, ya murid-murid buka bukunya halaman sekian, Ustaz bilang, artinya apa? Ustaz minta antum buka buku halaman sekian. Nah, itu dia artinya. Walaupun dia perintah, tapi dia maknanya adalah minta, ya.
Hadza huwal ma'nal maksud huna. Inilah yang mau kita bahas di sini. Berarti al-amr dengan makna kedua yang mau dibahas, bukan al-amr dengan makna yang pertama. Makna yang pertama tadi amr apa? Makna pertamanya urusan. Yang kedua perintah. Nah, makna kedua ini yang mau dibahas, bukan makna yang pertama, bukan yang arti urusan tadi. Nah, wa fil istilah, adapun secara istilah, huwa talabu husulil fi'li, talabu husulil fi'li minal mukhatabi ala wajhil isti'la'i, ala wajhil isti'la'i wal ilzami. Nah, antum gini, coba perhatikan dulu. Antum jangan lagi kayak SMP dulu. Kalau SMP dulu Ustadz bacakan Arabnya, ya kan, antum barisin. Kemudian Ustadz bacakan Indonesianya, antum tulis dari awal sampai akhir. Enggak, jangan kayak gitu lagi. SMA harusnya itu udah gini, Ustadz bacakan Arabnya, kalau antum nggak tahu, barisi aja yang nggak tahu, jangan yang udah tahu juga dibarisin. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dalam menulis arti juga jangan ditulis semua, cukup pahami dulu, baru tulis poin pentingnya. Paham ya? Baik. Nah, adapun amar secara bahasa artinya apa? Talabu husulil fi'il, meminta dilakukannya pekerjaan. Jadi secara istilah, tolab itu artinya meminta agar suatu pekerjaan dilakukan minal mukhatab. Mukhatab, kalau dalam ilmu nahwu, ya, ada mutakallim, ada ghaib, ada mukhatab. Siapa mutakallim? Pembicara. Siapa pembicara itu? Siapa orangnya? Ana dan nahnu. Kalau ghaib, siapa orangnya? Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kalau mukhatab, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Berarti di sini dibilangnya talabu rusulil fi'li minal mukhatab, meminta agar sesuatu dikerjakan oleh mukhatab. Mukhatab berarti lawan bicara. Tulis. Kalau nggak tahu mukhatab tadi, tulis. Nah, misalnya saya bilang begini, Ustaz ngomong sama si Akhtar misalnya, Akhtar, baca bukunya. Itu bisa nggak Ustaz maksudkan ketika Ustaz bilang Akhtar baca bukunya, yang Ustaz maksudkan misalnya Adrian? Nggak bisa kan? Makanya dibilang di sini talabu husulil fi'li minal mukhatab. Itu garis penting. Minal mukhatab, dari lawan bicara. Ala wajhil isti'la wal ilzam, dari pihak yang di atas. Ala wajhil isti'la, dari pihak yang di atas, wal ilzam, disertai adanya keharusan. Dari pihak yang di atas disertai adanya keharusan. Oke. Waktu Allah merintahkan orang Islam untuk sholat, posisi Allah itu di mana? Iya, artinya kedudukan Allah itu lebih tinggi. Jadi kalau namanya perintah itu datangnya dari pihak yang lebih tinggi. Karena nanti perintah bisa datang dari bawah, tapi nanti namanya bukan lagi perintah. Nanti ada bahasannya, ya. Baik. Jadi ingat, meminta sesuatu agar dilakukan dari lawan bicara, dari pihak yang lebih tinggi, disertai adanya kewajiban. Allah tatkala memerintahkan salat 5 waktu sifatnya apa? Wajib, ya. Baik. Nah, qala ta'ala, lihat.
Allah berfirman, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah salat, berikan zakat, dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Baik, nah sekarang ma hiya siyagul amri. Berisi ma hiya siyagul amri. Apa saja bentuk-bentuk amar? Lihat situ, lil amri arba'u siyaghin. Siyaghin. Amar memiliki arba'u siyagh, artinya apa? 4 bentuk. 4 bentuk. Lihat nomor 1, fi'lul amri. Fi'lul amri artinya apa? Pelajaran nahwu fi'l amri artinya apa? Kata kerja perintah. Salam. Kenyang, As? Oh. Ya, lanjut. Tengok situ. Faqaulihi ta'ala. Lihat firman Allah, aqimis shalah lidulukis syams. Tengok bentuknya, aqim. Ini fi'il amr dari apa fi'il aslinya? Koma. Aqim. Koma yakumu kum. Koma. Hah? Koma yakumu kum. Koma kan berdiri. Akoma kalau saya berdiri akumu. Nah inilah susahnya nih. Kalau di nahwu aja nggak selesai, ini susah. Tengok. Koma yakumu qiyaman. Ya. Qaimun, makumun, kum, latakum, maqamun, miqamun. Itu koma yakumu. Fi'il amrinya kum. Sementara kan di sini kan yang pertama dibilangnya fi'lul amri, tapi fi'il amrinya akim. Akoma asalnya. Oke, apa arti akoma? Akoma itu fi'il asalnya koma, dapat tambahan hamzah, jadinya akoma. Yuqimu iqamatan fahuwa muqimun wa dzaka muqamun. Aqim la tuqim muqamun. Apa artinya? Dirikanlah. Akoma berdiri, akoma mendirikan kan. Nah, balik lagi sorob kan. Dirikanlah sholat lidulukis syams, ya, tatkala matahari apa nih? Ya, nanti tengok di Al-Quran ya. Nah, jadi bentuk amr yang pertama adalah fi'lul amri. Nah, yang kedua, lihat al-fi'lu al-mudhari'u al-muqtarinu. Barisi dulu. Al-fi'lu al-mudhari'u al-muqtarinu bilamil amri. Iya. Apa artinya nih? Fi'il mudhari yang disambung dengan lam amr. Tulis Rik. Fi'il mudhari yang bersambung dengan lam amr. Oke, lihat contohnya. Wal yattaqillah rabbah. Mana fi'il mudhari'nya di sini? Fi'il mudhari'nya
yattaqi. Oke. Lihat di situ. Mana lamul amarnya? Wa, kemudian ada lamnya. Oke, saya tanya dulu. Setelah fi'il mudhari dimasuki oleh lamul amar, apa yang terjadi dengan fi'il mudhari'nya? Apa? Jadi jazim. Oke, bagus. Itu jawabannya. Saya tanya dulu. Kalau dia jadi jazim, apa tanda jazmnya pada ayat ini? Bagus, kasro. Siapa yang ngajarin tuh? Gak pernah ada jadi kasro. Sukun, mana sukunnya? Lamnya bukan fi'il amr. Lamnya memang lamul amr. Dihilangi alifnya, berarti asalnya apa? Wal. Iya-nya dihapus, itu jawabannya. Berarti kalau nggak dihapus dia gimana? Yattaqi, panjang pakai iya. Kenapa dia dihapus iya-nya? Kenapa iya-nya dihapus? Oke, lamul amar itu huruf jazam. Dah, dihapus huruf ilatnya, itu huruf iya-nya. Kenapa nggak sukun? Kenapa harus iya-nya yang dihapus? Bukan. Tengok, antum udah belajar fi'il mu'tal akhir. Loh, kalau nggak dari mana antum tahu dihapus iya-nya? Dihapus huruf ilatnya. Berarti ini fi'il apa kalau ada huruf ilat? Oke, saya tanya, fi'il mudhari itu ya, dia fi'ilnya mu'rab. Apa fi'il mu'rab itu apa? Fi'il mu'rab itu fi'il yang barisnya bisa berubah. Contoh misalnya yasrobu, bisa nggak berubah menjadi yasroba? Buat contohnya coba, kapan dia jadi yasroba? Kapan dia jadi yasroba? Gimana cara buatnya? Ya, lam yasroba. Salah lah. Yasrobu bisa nggak jadi yasroba? Bisa apa enggak? Davi, yasrobu bisa nggak jadi yasroba? Nggak bisa. Bisa apa enggak Davi? Nggak bisa. Antum bisa apa enggak? Bisa. Kapan dia jadi yasroba? Di akhir. Apa sebabnya? Tengok. Fi'il mudhari itu fi'il mu'rab. Dengar aja, nggak usah dicatat, dengar aja. Fi'il mudhari itu fi'il mu'rab, fi'il yang barisnya bisa berubah. Fi'il mudhari awalnya marfu, artinya baris akhirnya harus dhammah. Dia berubah menjadi mansub yasroba kalau ada huruf nasab di depannya. Contoh misalnya uridu an asroba, berarti ya asroba berubah dia dari asrobu menjadi asroba karena ada huruf an. Berubah nggak tuh baris akhirnya? Berarti dia fi'il mu'rab. Oke, bisa nggak dia berubah jadi asrob? Bisa. Kapan? Kalau ada huruf jazam depannya. Contohnya apa? Contoh huruf jazam contohnya apa? Lam asrob. Nah, sekarang pertanyaannya di sini. Wal yattaqi, berarti lam itu huruf jazam. Oke, benar jawabannya tadi. Siapa yang jawab tadi jawabannya benar. Ustaz tanya, apa tanda jazamnya? Dihapusnya huruf ya. Oke. Kenapa huruf ya-nya yang dihapus? Kenapa nggak pakai sukun? Kayak tadi asrobu ada lam di depannya, jadi lam asrob. Sukun kan? Kenapa di sini ya yang dihapus bukan dibikin sukun? Ini dari Ustaz ini. Nih, alasannya ya dihapus betul. Kenapa ya-nya dihapus? Karena dia fi'il mu'tal akhir. Fi'il mu'tal akhir itu apa?
Coba saya tanya dulu, fi'il mu'tal akhir itu apa? Fi'il yang huruf akhirnya huruf illat, alif, waw, ya. Tanda jazamnya adalah dengan menghilangkan huruf illatnya. Kan jadi nahu lagi, nggak belajar balaghah kita jadinya. Nah, lihat. Oke, balik ke pelajarannya. Tengok. Berarti fi'il mudhari kalau di depannya adalah lamul amr, maka maknanya adalah perintah. Jadi, apa artinya di sini? Wal yattaqillaha rabbahu. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Jadi ini perintah dia, ya. Kalau ada lamul amr artinya kalau di Indonesia hendaklah. Nah, ini kalau antum nggak tahu nanti lamul amr kan, misalnya Ustaz suruh coba masukkan lamul amr ke dalam fi'il mudhari ini, antum nggak tahu nih kayak gini contohnya tadi. Nah, balik lagi ke nahu jadinya. Dah, baik. Yang nomor 3, lihat. Ismu fi'lil amri. Pernah dengar isim fi'il? Satu kata. Kan selama ini antum tahu isim sendiri, fi'il sendiri. Tapi dalam ilmu nahu ada namanya isim fi'il amri. Oke, ya udah. Nanti ini terlalu jauh kalau kita bahas nahunya lagi. Nah, sini apa itu isim fi'il amri? Ismun barisi yanubu, ismun yanubu anil fi'li ma'nan wa amalan. Oke, tulis artinya ya. Isim fi'il amri. Tulis ismun yanubu anil fi'il. Isim yang mewakili fi'il. Isim yang mewakili fi'il baik makna maupun amal. Baik makna maupun amal. Oke, saya tanya dulu ya. Contohnya lihat di situ, alaikum anfusakum. Kira-kira apa arti alaikum di situ? Alaikum, atas kalian. Oke, itu secara kata ya. Tapi kalau pernah nggak antum hafal hadis ini? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Pernah kan? Oke, saya tanya dulu. Artinya apa itu hadis tadi? Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri. Sidq, apa arti sidq? Jujur. Alaikum bisidqi. Apa artinya? Tengok. Oke. Itu artinya alaikum bisidqi, itu artinya kalian harus berlaku jujur. Tapi tengok kalimatnya di situ pakai kata alaikum. Kalau tadi antum mengartikan alaikum atas kalian kan? Nah, ternyata dengar, alaikum itu bisa artinya kalian wajib. Udah, tengok. Alaikum anfusakum. Berarti apa artinya kira-kira? Artinya alaikum anfusakum. Artinya apa kira-kira kalau di sini? Anfusakum itu jamak dari nafsun. Apa nafsun? Jiwa atau diri. Berarti alaikum anfusakum artinya wajib atas kalian
menjaga diri kalian, itu artinya alaikum anfusakum. Wajib atas kalian menjaga diri kalian. Nah, garisi kata alaikum di buku, itulah dia isim fi'il amr. Alaikum itulah dia isim fi'il amr. Jadi menurut antum bahasa Arab ini susah bang? Susah. Bahasa Jepang mudah. Oke, dan nanti itu ya. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Lihat. La yadurrukum man dhalla. Orang-orang yang sesat, man dhalla itu artinya orang-orang yang sesat. La yadurrukum, tidak akan mampu membahayakan kalian. Kapan orang sesat itu nggak bisa membahayakan kita? Kira-kira gini, ya. Ustadz misalnya orang sesat, anggaplah misalnya. Kemudian Ustadz ajari antum yang enggak. Kira-kira antum kemungkinan bisa sesat atau enggak? Bisa. Tapi di sini Allah bilang tidak bisa dibahayakan kalian oleh orang-orang yang sesat. Kapan itu bisanya? Tengok sambungan ayatnya. Idza tadaitum. Apa artinya? Jika kamu di atas hidayah. Itu dia. Jadi artinya, wahai orang-orang beriman, alaikum anfusakum, jagalah diri kalian. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Orang-orang yang sesat tidak akan mampu menyesatkan kalian kalau kalian di atas hidayah. Nah, itu tadi alaikum isim fi'il amr. Nah, lihat di sampingnya sekarang wa minhu. Nah, di antara bentuk isim fi'il amr yang lain adalah soh. Baris bukunya kalau nggak tahu soh. Soh itu artinya uskut. Jadi orang Arab kalau misalnya nyuruh diam itu soh, kata orang Arab, diam. Jadi orang Arab itu bisa bilang uskut atau soh. Nah, kemudian di sampingnya ada mah. Mah itu artinya tinggalkan, utruk. Soh artinya diam, mah artinya utruk. Kemudian satu lagi yang antum baca tiap sholat, tinggalkan. Amin. Apa arti amin? Setelah antum baca Al-Fatihah dari Bismillah sampai waladhdallin, akhirnya amin. Apa artinya? Antum selama ini nggak tahu arti amin? Nggak arti. Jadi antum dalam sholat bacaan itu antum yakin ada bacaan yang nggak punya arti? Kayak amin itu. Kalau alif lam mim beda. Alif lam mim itu nanti masuk dalam huruf muqatta'ah. Nanti lihat bahasannya dalam internet. Huruf muqatta'ah itu huruf yang memang Allah nggak kasih tahu artinya. Tapi kalau amin ini ada artinya. Nah, antum baca Al-Fatihah itu kan semuanya doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Muji-muji Allah kan? Nah, awal-awalnya muji Allah, masuk ke tengahnya ya, ihdinas siratal mustaqim. Situ antum berdoa, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Apa artinya? Jalan orang-orang yang kau beri mereka petunjuk. Ghairil maghdub 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang-orang yang maghdub. Apa artinya? Dimur dari kata ghadiba, apa artinya? Marah. Berarti Allah marah sama orang-orang yang sesat. Kemudian waladdallin, orang-orang yang sesat. Kemudian diakhiri dengan amin. Amin itu artinya dengarkanlah doa kami ya Allah, atau jawablah doa kami ya Allah. Itu artinya
Iya, bacanya amin. Iya, 2 harokat. Nah, itu orang yang nggak ngerti, ya. Amin. Jadi arti amin, dengar lo. Jadi amin itu artinya istajib. Istajib itu artinya jawablah doa kami. Itu artinya. Tengok ya, amin. Perhatikan. Lihat. Kalau antum baca amin, perhatikan. Kalau antum baca amin, gini misalnya. Ini artinya amin, orang yang bisa dipercaya. Amin. Antum makanya bacanya jangan salah-salah. Antum baca misalnya, ya, amin. Amin. Ini artinya aman. Amin, ya. Beda. Tapi kalau antum baca amin, A-nya panjang, Mi-nya panjang, baru itu dia yang artinya dengarkan doa kami. Makanya baca amin pun jangan sembarangan, ya. Kalau bocah, kalau anak kecil, ya, dia masih ma'fu. Oke, nah, sekarang yang nomor 4, lihat. Al-masdaru an-naibu an fi'lil amri. Al-masdaru an-naibu an fi'lil amri. Apa artinya? Masdar yang mewakili fi'il amr. Oke, udah ada suaranya. Lihat contohnya, wabil walidaini ihsanan. Lihat garisi kata ihsanannya. Ya, ihsanan. Kira-kira kalau kita artikan ke bahasa Indonesia gimana ini? Wabil walidaini ihsanan. Coba artinya jangan dimajukan yang ihsannya duluan. Yang artinya wabil walidain dulu diterjemahkan. Dan dengan kedua orang tua ihsanan. Tengok ya. Antum tahu masdar itu apa? Apa masdar? Masdar itu contoh misalnya gini. Doroba, apa artinya? Mukul. Dorbun, pukulan. Tengok ya. Ahsana artinya berbuat baik. Berarti ihsanan perbuatan baik. Nah, sekarang coba kita artikan. Wabil walidaini ihsanan. Dan dengan orang tua perbuatan baik. Gitu kan kalau kita ngartikannya kan, seharusnya kan. Nah, tapi ternyata dalam kaidah bahasa Arab, masdar itu kadang-kadang bisa maknanya fi'il amri. Nah, maka diartikan gini, dan terhadap kedua orang tua berbuat baiklah. Gitu dia. Ya, contohnya kayak gitu. Dan kepada orang tua berbuat baiklah. Jadi masdar dalam bahasa Arab itu nggak selamanya maknanya masdar kayak tadi. Misalnya Ustaz bilang ya, dorobtu dorbatan. Saya memukul dengan sebuah pukulan. Itu arti dasar dari masdar. Tapi masdar juga bisa bermakna fi'il amri. Kayak ayat ini. Wabil walidaini ihsanan. Baik. Yang terakhir sebelum kita selesaikan pelajarannya. Ya. Oh ya udah, ini udah masuk judul yang panjang. Udah kita selesaikan aja sampai tadi. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.